Shalom para pemirsa di mana saja saat ini berada. Dengan senang hati sekali kita berjumpa kembali hari ini untuk mempelajari tentang firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan ditemani kembali oleh Bapak Pendeta Egul Tom. Shalom Pak. Shalom Bu. Sehat Pak? Berkat Tuhan sehat. Amin. Baik para pemirsa, kita akan meneruskan pelajaran kita yaitu dengan episode yang ke-12, yaitu judulnya Nubuatan tentang Ajaran yang Sesat. Ya Pak Pendeta, kalau boleh ini pertanyaannya Pak, kalau seseorang itu sudah beribadah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak semua aturan yang diperintahkan kitab suci itu dituruti, apakah orang itu tidak bisa diselamatkan oleh Mesias itu Pak? Ya, jadi sebenarnya hanya Tuhanlah sumber kebenaran. Dan Dia telah memberikan kepada kita manusia jalan bagaimana kita supaya selamat dan boleh memiliki kehidupan yang kekal yang sudah dijanjikan itu. Tuhan telah menggariskan dengan tegas di dalam firman-Nya bahwa jalan itu adalah jalan yang telah diatur oleh Tuhan dan tidak boleh menyimpang sedikit pun, supaya kita tiba pada tujuan kita, yaitu hidup yang kekal. Namun setan datang untuk membuat satu kepercayaan di dalam diri manusia itu, ya boleh-boleh aja selamat walaupun sedikit menyimpang dari firman Tuhan. Nah, ini adalah pemikiran yang datang daripada setan. Kenapa? Oleh karena Yesus dengan tegas mengajarkan satu pernyataan. Tolong Ibu baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, tegas itu. Percuma beribadah. Ya, semua orang di dunia ini beribadat. Dan semua orang mengaku ibadatnya itu benar. Pasti diterima Tuhan. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, percuma kamu beribadat karena yang kamu ikuti bukan firman Tuhan tapi ajaran manusia. Jadi sangat anehlah kalau orang merasa beribadat itu sudah diterima Tuhan, namun Tuhan katakan percuma. Nah, ini kita harus benar-benar yakini, sehingga akan timbul di dalam pemikiran manusia itu, ibadah itu adalah merupakan satu pemikiran yang hanya diyakini oleh manusia tetapi tidak mengikuti firman Tuhan. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Karena firman Tuhan juga menubuatkan akan datang guru-guru palsu. Akan datang pengajar-pengajar yang mengakui dirinya pesuruh Tuhan, tetapi yang diajarkannya tidak benar seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ini nubuatan, dinubuatkan akan datang guru-guru palsu, pelayan-pelayan palsu, dan mereka mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Yang anehnya, ayat ini mengatakan bahwa pelayan-pelayan setan menyamar sebagai pelayan kebenaran. Jadi menyamar. Yang sebenarnya yang mengajarkan kebenaran itu bukan dari Tuhan tetapi dari setan. Tetapi anggapan orang bahwa dia adalah pelayan Tuhan. Nah, inilah yang membuat banyak kekeliruan tersebut. Jadi dengan tegas dikatakan dalam ayat yang lain, Bu. Tolong dibaca 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu
yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, jadi sudah buatkan akan bermunculan nabi Ya. di mana seluruh dunia ini, dan nabi itu katakan nabi yang palsu. Ya. Nah, dia mengaku nabi pesuruh Tuhan, tetapi kenyataannya palsu. Dari mana kita tahu palsu? Oleh karena dia tidak mengajarkan sesuai dengan apa? Firman Firman Tuhan. Tuhan. Itu makanya Yesus katakan tadi, Mesias itu Ya. percuma kamu beribadat, karena yang kamu ikuti bukan firman Tuhan tapi ajaran manusia, ya percuma. Jadi ini juga pelayan kebenaran, Ya. namun dia bukan datang daripada Tuhan. Dikatakan di sini ialah penyamaran, menyamar, sehingga orang banyak yang tertipu. Dan ini bukan di satu-satu tempat, tapi di seluruh dunia ini dikatakan. Ya. Bahwa di seluruh dunia ini sudah bermunculan nabi-nabi yang palsu. Jadi supaya kita jangan tertipu, supaya kita jangan sesat, benar-benar kita harus mengikuti petunjuk daripada firman Tuhan saja. Ya. Karena hanya firman Tuhan yang benar. Perkataan manusia, tafsiran manusia belum tentu benar. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman itulah kebenaran. Ya. Jadi kembali dijelaskan dalam satu lagi ayat, Bu. Ya. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat manusia, tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, ini nubuatan itu. Nubuatan Tuhan telah mengatakan lebih dahulu perkara yang akan terjadi. Dia katakan, demikian pula di antara kamu akan muncul guru-guru palsu. Mereka akan mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka berani menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Berarti kita harus benar-benar hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Walaupun mungkin dia dikenal orang sebagai guru, ya mungkin saja sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, namun kalau dia mengajarkan ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan, menyimpang dari Injil ini, ya ayat ini mengatakan itu sesat. Jadi manusia sekarang ini tidak mudah membelokkan pikirannya, Bu. Ya. Karena pada umumnya orang mempunyai agama dan kepercayaan. Ya. Dan kalau kita tanya, Pak, apakah benar agamamu? Oh benar. Siapa bilang salah? Tetapi nubuatan itu mengatakan dengan tegas. Tolong Ibu baca dalam Amsal Sulaiman 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan itu disangka orang lurus, Ya. benar. Tetapi akhirnya jalan itu apa? Menuju maut. Menuju maut. Jadi sangkaan orang dalam ibadahnya, dalam agamanya, Ya. semua mengaku lurus. Nah inilah yang mengapa banyak orang jadi apa? Tersesat. Ya. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan, Ya. karena firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Ya. Jadi nubuatan itu menjelaskan akan banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi akhirnya jalan itu menuju apa? Sesat. Menuju maut. Jadi sekarang nubuatan memperingatkan kita. Kita harus benar-benar bersandar kepada apa yang tertulis. Bukan apa yang orang banyak yakini, apa yang orang saya pikir ini benar. Bukan. Pendapat manusia, pemikiran manusia orang berdosa ini bisa keliru, bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi hanya firman Tuhanlah kebenaran itu. Jadi banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi akhirnya apa? Akhirnya maut. Nah menjadi pertanyaan sekarang,
Mengapa Tuhan izinkan itu? Kenapa Tuhan tidak akan, ini jadanmu salah, atau disuruh malaikat mengatakan ini salah? Kira-kira bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu? Sebabnya Tuhan memberikan kepada setiap manusia hak memilih, hak menentukan sendiri. Tidak ada paksaan. Tuhan tidak memaksa orang untuk supaya selamat, dipaksa. Jadi oleh memberikan hak memilih inilah, makanya manusia berhak untuk menentukan sendiri. Manusia berhak menolak. Dan setan juga tidak bisa memaksa orang. Tetap juga atas apa? Atas hak pilih dari manusia sendiri. Saya kira begitu. Pak, kalau tadi Bapak katakan, apakah keselamatan itu diperoleh dengan memilih atas dasar pertimbangan sehat dari manusia? Apakah mungkin manusia dalam keterbatasan otaknya, maka ia salah memilih sehingga ia binasa, Pak? Ya. Di dalam keadilan Tuhan, Tuhan tahu bahwa manusia ini sebenarnya terbatas. Ya, pengetahuan manusia ini terbatas. Namun Tuhan itu maha adil, maha pemurah dan penyayang. Di dalam menentukan pilihan manusia itu sebenarnya Tuhan juga memberikan bantuan pertolongan melalui disebut Rohul Kudus. Nah, jadi Rohul Kudus ini datang mendekati manusia itu untuk memberikan kepadanya bisikan, tuntunan untuk memilih yang benar. Namun manusia itu bisa menolak, Bu. Tetapi Rohul Kudus ini katakan di dalam Alkitab, tolong Ibu baca dalam Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, itu jelas. Jadi ada Roh Tuhan disebut Rohul Kudus. Roh ini bisa datang kepada setiap orang. Pekerjaannya apa? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kenapa orang bisa memilih yang sesat? Ya karena manusia itu bisa mengeraskan hati, bisa melawan dia, bisa menolak Roh Kudus itu. Tidak harus dipaksa, karena manusia itu disebut apa? Mempunyai hak, diberikan Tuhan hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi itu makanya di dalam Alkitab dikatakan manusia itu sering menunjukkan keras hati, tegar tengkuk, atau keras kepala. Sudah datang roh membujuk, tapi dia tidak apa? Dia tidak mau. Jadi Roh Kudus tidak bisa memaksa. Tolong Ibu baca, dikatakan Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Baik Pak Pendeta, sebelum saya bacakan yang Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 ini Pak, supaya pelajaran kita semakin dalam, semakin menarik aja Pak. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran ini Pak, kita akan lihat yang satu ini tuh. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita akan meneruskan pelajaran kita ini. Dan untuk itu yaitu saya akan kembalikan Bapak baca dari Ibrani 3 ayat 7 dan 8 ya Pak ya. Saya akan bacakan. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jangan keraskan hatimu. Roh Kudus sudah mau bicara, sudah membujuk, menuntun kepada yang benar, tapi manusia itu mengeraskan hati. Sehingga dia tidak memilih yang benar, dia pilih yang salah. Akhirnya jalannya apa? Sesat. Itu makanya tadi, kalau saja manusia itu mau mendengar suara itu, tidak ada yang tertipu. Orang akan tahu, wah ini jalan yang benar.
Nah sekarang pertanyaan, kenapa manusia itu ada yang keras kepala, ada yang tegar tengkuk? Nah ini adalah faktor-faktor daripada kelemahan manusia yang sudah dijajah oleh dosa tersebut. Ya. Jadi itu makanya Bu, sebenarnya Tuhan itu adil. Orang memilih jalannya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena juga setan memaksa dia untuk memilih. Tetapi dikatakan di sini adalah karena dia melawan bisikan, bujukan dari Roh Kudus. Ya. Akhirnya yang dipilih siapa? Yang dipilih adalah jalan setan, ajaran yang sesat. Ya. Itu makanya sering kita melihat bagaimana Yesus mau membawa orang berdosa itu kepadanya. Bagaimana caranya dia membawa orang berdosa kepada Yesus. Tolong Ibu baca Matius 11 ayat 28. Baik. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Marilah. Ya. Panggilan saja kan? Ya. Ayo, marilah kepada. Hei kamu yang memikul beban berat, memikul banyak dosa-dosa, marilah aku memberi kelegaan. Panggilan kan? Jadi inilah cara Mesias membawa manusia kepada jalan yang benar, dipanggil. Jadi yang menentukan siapa? Ya manusia itu sendiri. Iya. Kalau saja kita mau mendengar suara itu, pasti diterima. Jadi tidak perlu ada orang mempunyai pikiran seperti ini. Ya memang saya dipanggil oleh Mesias, tapi bagaimana sih bisa datang, dosaku banyak, aku tidak layak. Itu juga tidak benar. Ya. Karena Mesias itu tahu dan lebih tahu bahwa kita ini tidak layak. Dia tahu siapa kita ini. Dia tahu bahwa kita ini orang banyak dosa. Tetapi dia panggil. Dan Mesias itu memberi satu jaminan kepada kita semua. Jaminan itu adalah jaminan yang menyenangkan. Apa itu jaminannya itu? Tolong Ibu baca Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat Ayat 37. Isinya adalah, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Barang siapa datang kepadaku, barang siapa mau mendengar panggilanku, marilah dia datang. Datang dengan berlumuran dosa dan kekurangan, Ya. tidak pernah ditolak, pasti diterima. Ya. Jadi Bu dan kepada pemirsa sekalian, Iya. datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Mesias itu. Bagaimanapun keadaanmu, datang saja. Karena kita tidak bisa membersihkan diri kita. Kita ini manusia yang lemah. Tahu dia, hanya disuruh datang kepadaku. Kalau datang kepadanya, dia akan menyelamatkan, dia akan menolong. Karena di dalam diri kita ini tidak ada apa-apa. Tidak ada kemampuan kita untuk membuat kita jadi orang baik, jadi orang yang benar, menjadi orang yang suci. Tidak ada itu. Itu jelas dikatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali. Ya. Akulah pokok anggur yang benar. Kamu ini ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku. Sebab tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Mesias, kamu nol besar. Nol. Ya. Tidak bisa apa-apa. Itu makanya datang saja. Datang. Kamu datang, saya berikan kepadamu kekuatan. Sebab tanpa aku, kamu tidak bisa. Tapi datang saja, aku berikan kekuatan. Aku berikan engkau pengampunan. Aku berikan engkau kekuatan, kemenangan. Sehingga kau boleh menjadi orang baik, menjadi orang yang suci. Datang saja. Tetapi setan membawa banyak ajaran yang sesat. Jangan pergi kepada Mesias. Tidak laku kamu. Mesti bersih dulu, mesti begini dulu. Jadi orang tidak mau datang. Ya.
Padahal Mesias mengundang, datang saja. Sebagaimana keberadaanmu, saya akan terima. Datang saja. Itulah panggilan tadi. Marilah kepadaku, hei kamu semua yang berbeban berat. Aku memberi apa? Kelegaan. Datang saja. Mesias mengundang kita semua. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Mesias. Yang datang kepadanya tidak pernah ditolak, pasti diterima. Dan inilah undangan itu, karena Tuhan memberi kepada kita masing-masing hak memilih, menentukan sendiri, tidak ada paksaan. Jadi kalau kita pun menerima keselamatan, itu adalah hasil keputusan kita sendiri. Tuhan memberikan kepada kita hak untuk memilih dan menentukan. Dan dalam pelajaran berikut kita akan melihat siapakah setan, bagaimana kekuatan setan sehingga banyak orang tertipu. Karena di dalam kuasa membuat dia menyamar. Nah, ini satu pelajaran penting, sehingga di dalam ajaran pun banyak orang yang sesat. Ya. Itulah Bu mengenai pelajaran kita, nubuatan tentang ajaran yang menyesatkan. Oke, terima kasih, luar biasa Pak Pendeta. Baik para pemirsa yang kami kasih dan kami cintai, pelajaran kita mengenai pelajaran-pelajaran yang sesat, biarlah kita boleh mawas diri. Walaupun Anda pada saat sini sudah mendengarkan beberapa ayat yang mendukung untuk kita bisa dapat mengerti, tetapi biarlah kita boleh pelajari kembali di rumah, baik untuk keluarga, baik kita pribadi sendiri pada waktu di kantor atau di mana saja berada. Karena ini akan memberikan kekuatan pada kita, dan semakin kita mengetahui bagaimana kita harus menerima atau mengingat dengan ayat-ayat ini untuk kita dapat melawan ajaran-ajaran sesat. Para pemirsa, kita akan berjumpa kembali dengan ajaran yang sangat luar biasa atau pelajaran yang sangat luar biasa. Itu kita sekarang ingin mengetahui siapakah setan itu. Tentu kita akan kembali pada pelajaran kita yang berikut nanti. Dan untuk sekali lagi kepada pemirsa, kami sangat senang sekali bila mana Anda kembali mendengarkan pelajaran itu pada hari yang berikut nanti. Baik Pak Pendeta, sebelum kita menutup acara ini, kita akan mendoakan para pemirsa yang ada saat ini melihat acara kita. Juga kita doakan untuk organisasi kita, juga kita doakan untuk keluarga kita semua. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu karena kesempatan Tuhan berikan bagi kami masing-masing untuk mempelajari nubuatan tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan yang muncul di seluruh dunia ini. Tetapi kami berterima kasih karena melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali akan peristiwa itu, supaya kami hanya percaya kepada firman Tuhan. Sebab akan banyak orang yang tertipu karena tidak menggunakan firman Tuhan menjadi pedoman hidup. Bukan perasaan atau pemikiran kami yang kami bawa. Sebab banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi akhirnya jalan maut. Oleh sebab itulah kami berdoa, Tuhan tolong kami semua, para pemirsa, supaya kami boleh benar-benar percaya kepada firman Tuhan, supaya kami jangan tertipu. Akhirnya kami semuanya beroleh keselamatan yang Engkau janjikan itu. Kami juga berdoa bagi negara kami, bagi pemerintah kami, berikan hikmat akal budi kepada mereka untuk membawa negara ini, bangsa kami ini kepada kemakmuran, kesejahteraan. Yang penting juga pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami Bapa. Dengarlah seruan kami ini. Semua kami sembahkan dalam nama Mesias Juru Selamat, Yesus Kristus. Amin. Amin.